Selamat pagi, assalamualaikum. Pelajaran siapa yang pertama? Bahasa Indonesia. Bapak berarti ya. Siap. Siap presentasi ya? Udah presentasi belum? Belum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semangat pagi. Selamat datang di pelajaran bersama Bapak. Ketemu lagi ya bersama Pak Andri. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita rangkai dulu keyakinan kelas. Siap? Siap. Bapak akan memberikan stick note kepada kalian semuanya. Nah, kalian pengen keyakinan kelas seperti apa? Ya, yang kalian yang kalian ingin sepakati dengan teman-teman kalian di sini. Kira-kira salah satu aja contoh, siapa yang bersedia? Kira-kira kita pengen salah satu poin dari keyakinan kelas apa kira-kira? Yang ingin dicapai apa? Kompak. Setuju nggak kalau kita kompak semuanya? Setuju. Satu, dua, tiga. Cukup 2 menit, 3 menit ya. 3 kali ya. Boleh pakai nama. Ya nanti ditempel masing-masing ke depan. Gimana, udah selesai? Udah selesai, boleh ditempel ya. Silakan ditempel ke depan. Boleh dari Alisa dulu, boleh. Iya, di sebelah sini kan. Silakan tempel, boleh. Saya sudah pada ditempel ya. Boleh yang bersedia siapa ke depan satu orang aja untuk perwakilan membacakan keyakinan kelas yang kalian sudah buat. Siapa? So, bacakan. Contohnya satu ini aja ya. Copot langsung ke saja. Oke, siap. Dihidupkan sama anak-anak sebelah sini. Silakan. Kalau kompak gimana? Setuju? Dua nyaman sih, setuju gak? Setuju. Ketiga bersih. Bersih ya, setuju ya. Oke, ini sepakat kayak gini keyakinan kelasnya. Oke, kita bismillah, mudah-mudahan setahun ke depan kita bisa diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Dewantoro, kelas 8. Saya dari SMP Negeri 3 Cipanas, Kabupaten Cianjur. Terima kasih kepada Pak Andri telah memfasilitasi kami untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Adelia Putri, kelas 8 dari sekolah SMP Negeri 3 Cipanas, Kabupaten Cianjur. Terima kasih kepada Bapak Andri telah memberikan kesempatan kepada kelas kami untuk merumuskan dan membuat keyakinan kelas. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan Bapak Wakil Kepala Sekolah juga yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan budaya positif di SMP 3 Cipanas. Perkenalkan, nama saya Andri Firman Budiansah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, selanjutnya pasti Bapak Ibu bertanya-tanya apa sih yang dinamakan budaya positif. Nah, ini sedikit gambaran atau sedikit pemaparan. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai universal tersebut yakni 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat 6 profil pelajar Pancasila apa? Ya. Siapa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kedua. Lanjut apa? Kreatif. Oke, 2. Berkeinginan global. Berpikir kritis. Mandiri, satu lagi. Gotong royong. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Good job. Berarti Bapak Ibu sudah paham mengenai nilai-nilai universal yakni 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Good job buat SMP 3 Cipanas. Lanjut, kita ini budaya positif. Budaya positif adalah budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedikit aja itu ya. Nah, ini mungkin ada tentang budaya positif lagi. Ada pertanyaan buat Bapak Ibu pemantik. Nah, pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah apakah sudah sesuai dengan budaya positif? Nih, kira-kira. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta visi misi budaya sekolah yang diterapkan di sekolah? Kemudian tuliskan alasannya. Nih, sini ada stick note yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Oke. Pak No, silahkan. Bapak Iwan mau biru? Mau hijau? Oh, siap. Bu Putih ada pesanan. Oh, kuning. Oke, siap. Kuning. Oh, kuning. Siap. Pertama oranye. Yes. Aku biru. Ya, boleh. Biru boleh. Bu Putih ada yang pink boleh? Soalnya ungunya nggak ada nih. Aku kuning aja. Boleh. Oh, kuning boleh. Aku cinta Busri. Oh, Busri. Oh, ini Busri juga ya sama. Oh, ya enggak. Aku putih dong. Oh, siap. Siap, Bapak. Bentar. Yang biru aja lah. Oh, biru. Oh, siap. Oh, versi Bandung. Iya, versi Bandung atau yang netral. Netral, siap. Kalau ada mah abu-abu sebab nggak ada. Silakan Bapak Ibu, ada 3 pemantik pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah. Apakah sudah? Boleh ditulis namanya. Apakah sudah sesuai dengan budaya positif? Nanti kita tempel di sini. Oke. Boleh jawabannya 1, pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah apakah sudah sesuai dengan budaya positif? Kalau sudah sesuai, apa aja gitu kira-kira gitu. 1 aja contohnya, contoh apa gitu. Boleh, mau pakai contoh boleh biar lebih jelas. Nah, kalau misalnya ada, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta visi sekolah? Ya, 1 aja Bu Putri. Oh iya, Ibu udah siap. Dan Pak Bu, silakan. Sini boleh. Ya, tempel. Oke.
Kalau saya kasih nama, tulisannya sudah keren. Iya, ya, nggak usah kasih nama nggak apa. Terima kasih. Oke, siap. Resik religius. Iya. Oh iya, Mas, silakan. Ditempel. Oke. Siap. Ini kalau yang ibu itu tadi kan pembiasaan apa? Jadi pembiasaannya sudah. Oh, yang Bapak ini. Pembiasaannya sudah. Salah satunya dengan ngabetem mengaji bareng teman sesuai. Yang keduanya itu sudah sesuai dengan visi dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, oh ditempel gitu bisa? Nggak mau. Oh iya, di sini nih. Oh iya nggak mau nih. Oh imam pani mentang-mentang laku. Lela, aduh, ambilkan lem. Sini nih bisa double aja, double. Ini pakai double. Bisa deh. Nggak bisa nempel. Itu apa? Kopi paste. Pakai lem nih, pakai lem. No cut, no edit. Oh ada lem. Ya, ada lem. Waduh, jatuh Iya ya nggak nempel. Oh ini makanya pakai lem kan. Ya pakai lem tuh pakai lem ya. Tolong palemin. Kenapa nggak nempel ya? biasanya nempel. Pegang, udah tuh pegang. Oh kepegang. Jadi kalau kelemahan kepegang jadi nggak bisa nempel. Lama dipegang. Ini salahnya. Pak Andri yang mulai. Oh ya siap. Ini mau nempel. Oke siap. Sini nih. Tambah. Wajib, udah belum? Sudah. Tuh. Kok ini nggak ada Oh namanya? nggak apa. Kalau nggak ada nama apa? Berarti dia belum punya nama. Dah. Sudah. Wajib sudah. Oke, Pak Jim silakan. Pak Jim silakan. Dari sini Pak Jim. Oke. Gak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan pemantiknya di sini. Saya lihat dari yang pertama, kedua, ketiga, hampir semuanya itu yang jawaban pertama, pembiasan yang sudah dilakukan di sekolah apakah sudah sesuai? Ternyata semuanya sudah sesuai. Alhamdulillah ya, Rabbil alamin. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Di sini ada sudah sesuai, kebanyakan yang religi ya. Ada yang religi yaitu yang ngabatem teh, ngaji bareng teman, kemudian ada Asmaul Husna dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian senam gembira. Oh iya di hari Sabtu ya. Lupa. Ya lupa. Kalau senam gembira mah itu termasuknya ke jiwa dan raga. Oke. Selanjutnya ini yang ketiga tuliskan alasannya nih. Alasannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa. Oke, terima kasih yang sudah ini kita sampingkan dulu. Oke, selanjutnya. Nah, ada 6 konsep dari budaya positif Bapak Ibu semuanya. Di sini ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi dan kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi. Nah, yang sering ditanyakan tuh ada disiplin positif ya. Nah, disiplin positif ini termasuk ke dalam budaya positif konsepnya. Selanjutnya Bapak Ibu nih, kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar. Ada 2 paradigma belajar. Yang pertama, dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kira-kira di SMP 3 Cipanas, lingkungan yang positifnya sudah terpenuhi nggak kira-kira? Sudah ya? Alhamdulillah Kak, asri dan sebagainya. Aman? Aman, insya Allah aman. Nyaman juga ya? Nah, kalau misalnya lingkungannya udah seperti ini, berarti anak-anak itu sebenarnya mampu untuk berpikir,
untuk berpikir gitu dan bertindak mencipta secara merdeka. Berarti SMP 3 Cipanas sudah ke arah kemerdekaan dalam belajar. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Yang keduanya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi ketika si anak itu disiplin, maka guru bisa mengontrol semua muridnya. Nah gitu ya. Lanjut ke disiplin positif. Nah ini yang ada di PMM ya. Disiplin positif, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau disiplinnya itu udah tertanam kepada anak-anak, terkedah jang buka ya ininya dimasukin, nggak usah kayak gitu, udah tertanam tuh, karena disiplin itu kemampuannya untuk memerintah diri sendiri, mengontrol diri sendiri gitu. Jadi sudah tertanam gitu. Kalau misalnya anak-anaknya masih itu, berarti disiplinnya itu belum tertanam gitu ya. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang nilai-nilainya itu yaitu pelajar Pancasila yang 6 dimensi ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini nih, sebelum kita ibaratnya mengerti orang lain, jadi kita tuh harus mengetahui kebutuhan dasar manusia dari budaya positif. Kan yang pertama tadi ada perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, budaya positif, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita ingin ibaratnya mengerti orang lain, jadi harus tahu dulu nih. Jadi ternyata saya juga baru membaca, menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama nih ada survival atau bertahan hidup, seperti makan dan sebagainya. Kemudian ada merasa diterima atau cinta kasih, diterima gitu orang maupun di kelompok individu atau dimanapun. Kemudian ada penguasaan atau power. Ada itu ya kebutuhan manusia itu. Yang keempat ada kebebasan berpendapat dan sebagainya. Yang kelima adalah kesenangan. Nih kesenangan. Ya, kalau kita mungkin kesenangannya mungkin ada healing dan sebagainya. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia juga gitu. Nah, lebih lanjutnya saya akan paparkan di sini. Nah, yang pertama ini ada bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, bukan sosiologis, tapi fisiologis. Seperti kesehatan, kita kira-kira butuh nggak kira-kira kita? Butuh kesehatan, apalagi kebutuhan akan rumah, butuh makan, kebutuhan biologis, reproduksi juga itu termasuk ke bertahan hidup. Yang selanjutnya kebutuhan merasa aman. Nah, kira-kira kalau anak-anak tuh, kalau misalnya anak-anak merasa aman dalam pembelajaran, kira-kira pembelajarannya kondusif atau tidak? Kondusif. Berarti ciptakan rasa aman di anak-anak gitu. Selanjutnya ada juga merasa diterima atau cinta kasih. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan tetap terhubung dengan orang lain. Jadi ada hubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita terhubung. Jadi kalau misalnya ada anak yang misalnya disisihkan sama temannya, kalau bisa gimana gitu, gimana caranya, yang penting anak yang lain itu bisa menerima anak tersebut gitu. Ada kan beberapa ya anak yang nggak mau sama yang ini. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dirangkul gitu ya. Selanjutnya ada yang ketiga, kebebasan atau membuat pilihan. Jadi murid harus diberikan kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Memberikan kebebasan bukan berarti kahayang anjeunna teh dilaksanakan, tapi ada tanda kutip tuh kebebasan dia untuk berpendapat, kebebasan dia untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya. Kebebasan seperti itu, atau kebebasan mengekspresikan dirinya gitu ya. Tapi sesuai dengan koridor budaya positif. Selanjutnya, yang nomor 4 itu loh, kesenangan. Nah, menurut William Glasser, menghubungkan kesenangan dengan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, guru, kita jangan ragu-ragu memasukkan kesenangan dalam pembelajaran. Banyak nih contohnya nih, aku dari dulu kan si Bapak suka, Pak Didin suka belajar di pohon rindang tuh. Nah, saya cobain kemarin sama anak-anak, ternyata anak-anak tuh seneng nih kan. Oh, berarti kita emang harus memasukkan apa yang mereka inginkan, kesenangan apapun. Kayak Pak Arus kemarin ada tepuk hore dan sebagainya, saya dengerin, oh ternyata
si pembelajaran teh harus disisipi dengan rasa senang apapun lah gitu. Mau ke apa pembelajaran ice breaking dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan itu setiap murid memiliki kebutuhan merasa bahwa dia itu berkompeten atau dia memiliki ibaratnya itu kemampuan. Jadi harus diakui gitu. Ayah rasa gitu menjadi jadi keterampilannya teh ingin diakui, terus pencapaiannya ingin diakui, keterampilannya ingin diakui, didengarkan, bisa membuat dampak, mempengaruhi dan memiliki rasa harga diri gitu. Jadi dia itu pengen intinya mah karya-karyanya itu, produk-produknya itu, ini bagus nih, karya kamu pengen begitu gitu. Ada kebutuhan seperti itu dari kebutuhan yang dipaparkan oleh William Glasser dalam kebutuhan dasar 5 manusia. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas, kita masuk ya yang lagi happening ya di setiap kelas sekarang. Nggak, di keyakinan kelas, kesepakatan belajar gitu dan sebagainya, ini banyak banget nih. Nah keyakinan kelas sendiri adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Selanjutnya keyakinan juga akan lebih memotivasi seorang dari intrinsik, dari dalam bukan dari luar. Contohnya nih, kita bikin kesepakatan misalnya tepat waktu. Ini tepat waktu ya, tepat waktu ke kelas contohnya. Nanti teh anak-anak tuh akan timbul dalam dirinya teh, orang geus bikin kesepakatan keyakinan kelas ya. Orang kudu isuk-isuk deh eta si ibu manten kalebet. Nah, itu sudah munculnya dari dalam dirinya bukan dari luar. Kalau dari luar mah kayak gini, sok anak-anak besok jam 7 kadieu ku apa dibere duit tas 20.000, cuma dari X dari luar, tapi ini kayak dari dalam. Kalau dari dalam mah jadi kesadaran dirinya sendiri. Kalau dari luar mah kalau nggak dibere teh tadi dibere ya geus we santai. Nah itu perbedaannya. Jadi seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau peraturan mah kan dipaksa nih. Misalnya peraturan apa ya? Pokoknya intinya mah kalau peraturan mah tidak melibatkan kita untuk membuat kesepakatannya. Kalau keyakinan itu melibatkan kita. Jadi kita sadar kesepakatan yang kita sepakati kalau dilanggar kita kan juga malu gitu. Itu yang disebut keyakinan kelas. Lanjut. Nah, dalam membuat keyakinan kelas kan kemarin tuh Bu Putri, Bu Listi, dan Bu Rika semuanya wali kelas tuh bikin kesepakatan kelas ya. Nah dalam kesepakatan kelas ini Bapak Ibu harus merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nanti teh pas dipang-pangkeun teh. Yang pertama nih contoh kalimat negatifnya itu tidak buang sembarangan, tidak buang sampah, maksudnya ini ya, sampahnya nggak ada. Jadi tidak buang sembarangan, maksudnya tidak buang sampah sembarangan. Jadi nanti dirubah ke buang sampah pada tempatnya. Jadi dibikin kalimat positif. Jangan terlambat. Ada kalimat negatifnya jangan terlambat. Nanti di kalimat positifnya datang tepat waktu. Kemudian tidak mengerjakan tugas. Nah, tidaknya itu kalimat negatif dijadikan kalimat positif, mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya, baju jangan dikeluarkan, ini kalimat negatif. Nah, kalau di kalimat positifnya berpakaian rapi. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu bikin di setiap kelas. Jangan lupa ditanda tangan, harusnya mah ditanda tangan si keyakinan kelas ini bahwa semuanya tuh gitu. Oh ya lupa ya, kepencet. Jadi si keyakinan kelasnya itu sudah disepakati bahwa sama anak-anak semuanya gitu. Kemudian setelah dipang-pangkan juga kalau misalnya ada anak yang telat, tolong dikasih tahu sama Bapak Ibu teh, anak-anak kalau kalian misalnya telat, kalian sesuai gak dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Oh Pak, keyakinan kelas yang tidak tepat waktu. Tuh, berarti apa jenazah? Oh Pak, saya salah. Jadi gitu dia bakal jadi sadar gitu ya. Jadi tanpa dimarahin juga, dia pasti tersadar. Nah kemudian kalau bisa nanti setelah keyakinan kelas tuh kita bikin itu konsekuensinya kalau bisa ya. Contoh nih kalau misalnya buang sampah pada tempatnya, ada anak yang buang sampah sembarangan, nanti konsekuensinya apa? Contohnya misalnya dia harus salam sama teman-temannya, suntangan. Nggak apa-apa kalau kesepakatannya gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti udah tahu tuh kamu misalnya
Kenapa? Hukumannya yang edukatif. Iya, yang edukatif gitu maksudnya, yang positif juga gitu. Oh, aku Pak tadi udah buang sampah sembarangan. Berarti itunya konsekuensinya, oh iya konsekuensinya salam ke teman-teman. Ya udah gitu. Jadi kita nggak usah gimana gitu. Jadi sadar sendiri anak-anak teh gitu. Ini ya tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, betul keyakinan kelas. Selanjutnya kita ada yang namanya restitusi posisi kontrol guru. Nah, di sini aku juga terpukul di sini. Aku pas modul ini dipaparkan oleh fasilitator aku terpukul. Ternyata, waduh, aku di posisi yang mana nih? Ini ada posisi penghukum, guru sebagai posisi penghukum. Yang kedua, guru membuat merasa bersalah, ya. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau gitu ya. Ada juga sebagai manajer. Aku terpukul pas lihat ini, pas membahas ini nih modul ini ya. Lanjut ya. Kita lihat nih posisi penghukum dulu ya. Nah, di posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Yang dulu pernah tuh ada hukuman fisik ya, maupun verbal dari omongan yang kasar atau gimana gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi, cina. Biasanya itu seperti itu yang penghukum. Ciri posisi penghukumnya itu, ya menggunakan ada surat tinggi, woi, atau kuat gitu ya, gitu. Terus tubuh nanti melotot atau kumaha. Aku juga pernah, waduh, ya, aku benang ya, gitu. Dan jarinya menunjuk menghardik anaknya. Adik kamu tuh kumaha dan sebagainya gitu. Kamu udah nganu dan sebagainya. Atau ya gitu seperti itu. Atau tugasnya lain eta, nanti lain kerjakan gitu kan. Suka gitu kan gitu sama aku juga sama. Aduh, aku langsung karena hati gitunya. Asa-asa kasentil. Kemudian dampak yang terjadi pada murid ada dua. Yang pertama, murid menjadi pendendam. Biasanya gitu, dendam. Mau panggil si Pani, hoream panggilan kita bisa contoh seperti itu gitu ya. Kemudian tidak mau atau menyukai guru tersebut dan malas gitu mau masuk ke mata pelajarannya tuh, jadi merembet kemana-mana. Jadi gitu kalau yang penghukum, jadi membuat bekas luka di dalam hati anak-anak gitu. Selanjutnya ini yang membuat merasa bersalah. Nah ini nih, nah posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, kamu manggus mengecewakan bapak ya. Tah kabudak nanti, itu salah satu contoh pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anaknya merasa bersalah, merasa gagal gitu, tidak bisa membanggakan guruna atau orang tuanya. Nah, cirinya itu menggunakan nada yang suaranya cenderung lembut, kemudian tenang, namun kata-katanya nyelekitkan hati murid, gitu. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Nah, dampaknya itu murid akan menganggap dirinya merasa bersalah dan identitas gagal. Orang mah mau bisa juga nate ngebanggakan wali kelas orang atau apa, suka gitu ya. Selanjutnya rendah diri dan menarik dari lingkungan. Dia itu jadi nggak mau nanti bergaul sama teman-teman yang lainnya. Biasanya seperti itu. Jadi ibaratnya ya merasa dia gagal gitu ya. Ini menurut William Glasser. Selanjutnya, nah yang ketiga posisi teman. Nih mungkin ada ya di posisi teman ini ya. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid. Tidak akan. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi pendekatan. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nih, layeut guru jeung murid teh. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi humoris gitu ya, humoris. Nah, ciri posisi teman ini menggunakan nada ramah, akrab, cenderung bersenda gurau atau menjaga suasana tetap santai. Tapi dampaknya nih, ada dampaknya. Dampaknya murid akan tergantung pada orang tersebut, guru tersebut. Jadi guru tersebut pindah, enggak sesuai aja jadi mau ngawaro karena guru nusane kok aya ta we gitu. Kemudian gitu idola gitu. Kadinya we gitu ya. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Karena ketergantungan sama guru tersebut. Gitu untuk yang posisi teman. Selanjutnya,
ini masih pemantau CCTV ya kata Bu Listi, namanya polisi CCTV. Nah, kalau memantau berarti mengawasi. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data. Nah, ada lengkap biasanya data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Polisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi memantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dengan mengontrol murid. Nah, ciri-cirinya menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal seperti guru biasanya gitu ya. Dampaknya murid akan menghitungkan konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang terjadi. Jadi gini, anak-anak Bapak Ibu, jadi menghitung orang kesalahan nggak sebarah hiji ya. Terus orang rewardnya nggak sebarah hiji ya. Ya karena ada reward, ada hadiah, dihitung ku budak eta teh. Lamun eueuh reward santai we orang jadi reward ya. Data mah jadi ada dari dorongan dari eksternal gitu ya. Nah, kalau yang konsekuensinya udah berapa konsekuensi yang saya ini ya yang sudah langgar atau sebagainya gitu. Selanjutnya yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri, tetap tidak mandiri gitu ya. Selanjutnya nih yang terakhir, mungkin ada nih di Bapak Ibu nih. Iya boleh mangga Bapak Ibu. Ya, supaya gini, memang secara teoritis paling enak nih dikatakannya. Iya gitu. Nah, ada hambatan-hambatan gitu. Yap. Terkendala pada diri setiap siswa itu kan ada yang apatis ya, Yeah. ada yang memang mereka tuh aktif dan Iya betul. Nah, minta sarannya nih dari Pak Andre nih. Aduh siap. Mereka itu supaya mau gitu, misalnya berkontribusi dalam mereka sebenarnya bisa mungkin hanya dalam penyampaiannya mereka itu terkadang malu dan sebagainya. Nah, mungkin ada Aduh. gitu ya. Aduh. Memberikan kepada kita bagaimana membangkitkan mereka itu supaya mereka itu memiliki keyakinan yang sama gitu atau kemampuan yang sama dalam mengungkapkan pendapat misalnya. Boleh. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sebelum saya memaparkan, ada yang bisa membantu saya untuk menjawab Bapak Didin. biar ininya lebih hidup. Oh, silakan Ibu, silakan. Mungkin sebenarnya untuk membangkitkan ya mungkin sedikit itu anak itu masih malu atau tidak berani dan lain sebagainya, otomatis itu mungkin koreksi buat kita semua ya, Bapak dan Ibu semuanya. Ini kenapa anak seperti ini gitu. Tapi Bapak dan Ibu mungkin tipsnya, ini tipsnya mungkin tapi nggak tahu itu bisa cocok atau tidak. Tapi kalau tipsnya satu, yaitu tadi 5 kebutuhan manusia. Oh iya. Sudah belum di pribadi anak itu kira-kira Diketahui, ada tidak dari 5 kebutuhan itu. Terus kedua, 5 posisi kontrol guru itu. Kita berada di mana gitu. Kalau misalnya nih dalam pembelajaran dia ngasih tolong nak nanti setelah ini hasil diskusi kalian presentasi, misalnya bisa presentasinya dengan apa namanya teh kemarin presentasi dengan di depan. Oh iya di depan. Dengan disampaikan tulisan, ada dengan tulis, ada yang bercerita dengan teman dan sebagainya. Yang jelas itu ini berarti tipnya seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau misalnya malu di depan ada Pak gurunya gitu, berarti suruh ceritanya, suruh presentasinya Sama teman gitu. sama teman dulu berdua. Setelah ternyata bisa nih berdua, bisa nanti rada banyak lagi di kelompok yang ada 4 orang. Iya. Setelah itu, oh ternyata itu udah hidup lagi, udah ini lagi. Bapak Ibu, ini adalah proses. Ya, proses. Jadi kita kan merubah paradigma kan? Iya, betul. Paradigma pembelajaran Pak. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi pembelajaran itu ya mungkin berproses tadi gitu. Intinya gitu. Kayaknya gitu. Mungkin dari Pak Andri ada. Iya, boleh. Tipsnya karena sudah jelas diterapkan di kelas ya mungkin dengan membuat senang siswa dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Nah, yang pasti Pak Andi kelihatannya memang yang butuh proses gitu. Tapi tetap barangkali intervensi kita terhadap mereka itu. Nah, ini kaitannya kemandirian mereka itu bukan berarti mandiri mereka itu dibiarkan dengan kesendiriannya. Iya betul. Kita harus ada mendampingi. Intervensi itu cabut misalnya. Iya. Tadi reward. Iya. Rewardnya hanya yang edukatif tentunya. Iya. Nah, seperti tadi saja misalnya saya praktik di dalam kelas. Ketika mereka itu dikasih
diskusi dengan teman-temannya. Kemudian kebetulan saya ingin membangun mereka itu biasa membaca gitu, materi yang sebelum dibahas gitu ya. Kemudian saya tanyakan apa yang mereka temukan. Ternyata tidak ada satupun yang mereka yang mau mengemukakan membacakan hasil itunya. Karena tadi, tetapi dengan ada reward yang misalnya yang bisa menceritakan apa yang temukan dari ceritanya, membacanya itu, silakan istirahat lebih dulu. Ternyata seperti itu. Oh iya, betul. Tadi pendekatan yang tadi gitu. Mungkin saya lebih cenderung ke reward yang seperti itu. Oh iya, jadi yang positif, ya bisa. Baru itu mereka positif. Pak Andri, itu posisi Bapak saat itu berada di posisi pemantau. Karena Bapak ini kan berkaitan dengan reward, ya kan? Berkaitan dengan reward, hitungan, data dan sebagainya, ya kan? Berarti adanya di posisi iya. Tapi bisa posisi pemantau itu akan berubah menjadi manajer nantinya. Gitu. Jadi posisi Bapak udah di posisi manajer karena berkaitan dengan apa tadi kan? Tadi yang ini, yang manajer. Bukan yang yang pemantau. Itu Silakan. Kan berkaitan dengan data-data. Oh iya, betul. Kalau di PMM itu mungkin gini dicontohkan. Siapa yang kukuhnya rapi? Oh bagus, rapi. Silahkan kamu ambil bintang kamu, gitu. Atau silahkan ini bintang ini ditempelkan kepada kumpulan bintang. Itulah posisi pemantau gitu. Mungkin ini posisi Bapak itu adanya di pemantau gitu, kayak gitu Pak Andri. Jadi kalau tipnya ya mungkin Bapak sudah ini kan tip untuk ya mengubah semangat anak menjadi lebih aktif menggunakan motivasi ya. Tapi itu juga itu Pak. Dari yang lain? Ada yang dari lain mau yang nambahin dari Bapak Yusuf sebagai guru BK? Sudah lengkap. Kebutuhan. Ya berarti Bapak udah tahu kebutuhan anaknya. Jadi 5 kebutuhan anaknya itu salah satunya itu Ibu yang tadi Bapak paparkan bahwa anak itu harus dipacu menggunakan yang rewardnya itu yang positif dengan seperti itu. Jadi membuat anak tuh lebih aktif dan lebih itu ya Pak, lebih cepat gitu ya. Ada satu lagi tadi misalnya, itu kan ada 6 tema ya. 6 tema ya. Saya ingin mereka itu membuat sebuah resume dari hasil pembelajaran itu dalam bentuk Canva. Ternyata di dalam itu ada 5 kelompok kan, 5 kelompok. Sedangkan materi yang harus mereka resume itu ada 6 pilihan. Karena yang satu berarti kan tertinggal nih, gitu ya. Jadi saya prinsipnya gini, bukan melihat kebutuhan anak. Betul. Tadi ya. Ternyata mereka itu kalau disuruh menulis itu sulit. Sulit. Nggak mau Bu, gitu ya. Tapi kalau suruh menulis di Canva senang ya. Senang ya, betul. Kita memaparkan media itu. Iya betul. Hasil dari resume mereka saya kumpulkan dalam satu bentuk file, kemudian digabungkan gitu dari masing-masing itu dan saya kirim kembali kepada mereka, itulah bentuk catatan mereka gitu, yang dikumpulkan seperti itu. Nah, yang tadi yang ke-6 itu tidak ada, maka saya kasih support, ada nilai bonus buat mereka. Iya betul ya. Begitu, ya terima kasih Bapak. Tepuk tangan buat Pak Didin, luar biasa. Siap Bapak. Menjadi inspirasi saya juga gitu Bapak, untuk nanti ke anak-anak juga bisa mengetahui kebutuhannya seperti apa gitu. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya ke posisi manajer nih ya. Posisi manajer ini posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid. Memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuannya dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan, mencari sebuah solusi dan penyelesaiannya. Ciri-cirinya ini ada suara manajer itu netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah dan tidak terlalu bernada tinggi, menciptakan identitas positif yang berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Yang keempat, guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Selanjutnya, dampak positifnya, si murid menjadi mandiri. Yang kedua, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Bapak Ibu, nah dari posisi kontrol yang kelima tersebut, tadi kan ada 5 ya. Silahkan Bapak Ibu tulis
Bapak Ibu kira-kira ke bagian yang mana nih? Kira-kira kan Bapak Ibu sudah bisa menerkanya. Posisi kontrol yang mana kira-kira yang Bapak Ibu sudah capai sekarang? Nah, posisi kontrolnya gitu ya. Oh, posisi kontrolnya siap. Nanti dimunculin lagi ya ke yang depan ya. Oke, siap. Sini ya. Nah, ini ya, silakan posisi kontrolnya Bu Putri yang mana? Silakan. Aku juga sarwa banyak Bu Putri, sarwa aku juga. Aku nomor 1 ada, aku nomor 2 ada, aku. Tapi dominannya yang mana gitu? Yang sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Tadi kan Bapak dan Ibu udah Mas Andi udah dijelaskan. Iya. Hah? Jadi sekarang intinya berarti Kenapa? Yap. refleksi diri ya. Ya refleksi diri kita. Nah, kira-kira Selama ini Bibi mah kita dominannya berada lemnya ada Gram? lem kertas. Iya. Lemnya ada. Kenapa? Boleh tuh 2 juga nggak apa-apa. Pak Haji. jangan 55. Asal 55 aja berarti keren. Silakan di sini ya. Silakan nanti ditempel. Belum hukum ya. Silakan ditempel. Pak Andri orang leman. Ya leman dulu sok silakan. Kira oh 1 siap. 03 we teman Bapak. Teman-teman. Ada itunya lemnya. Oh ya lemnya. Iya, Bi. Iya, udah pasti itu mah jelas. Maksudnya baru ribet. Oh, pada ini apa? Tempelin aja 2 aja. Siap, nggak apa-apa, bahas sama aku, Kak. Ada pada ini 2 sama 2. Bapak udah apa Bapak? Dominan kemana tapi dari mana itu? Ya, kira-kira yang mana? Ya, silakan. Ya 03 kayak partai. Tahun sih. Sok sini, ini lemnya. Sok. Oh ada sih. Oh ya siap. Sabodok. Siap. Siap. Kadang ini ya, iya. Emosi ada. Dominan saya itu seperti apa? Dominan. Wajib itu Pak. Oh sini. Itu nempelnya Pak. Tapi dominannya apa? Dominan penghukum. Iya, pasal hukum. Oke. Ini. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu, mohon izin. Ini tidak diitukan namanya ya. Agak. Oh iya, itu harus itunya. Apa? Ini di sini ada 3 sebagai posisi teman ada 3 orang. 1 2 3 4 5 6 7 posisi teman ada 7. Kemudian di posisi pembuat merasa bersalah 1 2 posisi bersalah 2, pembuat masalah 2, posisi penghukum 1 2 memantau. Oke, posisi penghukum itu 2 gitu. Kemudian yang pemantau 1, pemantau 2. Ya, pemantau ada 2. Manajer ada 1. Manajer ada 1. Ada 1. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya, luar biasa lah. Mudah-mudahan. Boleh Pak Ibu, bangga, silakan. Terima kasih atas refleksinya sama Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu itu refleksi adalah kejujuran ya. Iya. Kejujuran. Gak bohong kan? Enggak. Ternyata Bapak dan Ibu masih ada posisi penghukum. Lihat Bapak dan Ibu gambarnya juga. Masih ada akhir. Terus wadah juga merasa bersalah. Jadi anak teh kan itu tuh nadanya udah berkurang ya. Iya. Kamu mah mengecewakan ibu, kamu mah membuat ibu sedih. Itu pernah dirasakan oleh
oleh saya Saya juga. juga pada rasain. Dan ini bukan hanya untuk di anak loh, anak didik loh, Ya. termasuk di keluarganya ya Pak Andri ya, termasuk ngedidik anak dari kita, anak biologis kita gitu, anak biologis kita berada di manakah kita posisinya. Terima kasih untuk kejujurannya. Mudah-mudahan dari mulai penghukum naik ke satu level di atas sampai mudah-mudahan jadi ke sini. Ini yang Pemantau, pemantau dan manajer yang ini. ya, karena apa, kita yang didikan adalah apa, anak-anak Anak-anak, iya. generasi emas kita. Iya. Generasi emas. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada video ya. Udah nyiapkan video. Nah, silakan Bapak Ibu simak video posisi kontrol guru di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu jawab video ini di bawah ini masuk ke dalam posisi kontrol mana video tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ininya ya, apa namanya? Buat menceklis video tersebut termasuk penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau atau manajer ya. Nanti tinggal checklist aja. Ini Pak No, Bapak Iwan, silahkan. Bapak Yusuf, Ibu, silahkan. Silahkan. Nanti kita ini apa menonton video tersebut. Bu Putri, Pak Joko 01 nonton bersama. Oke. Nobar. Oke. Ini apa? Ini Bu mau nih satu. Oke. Kita tonton dulu yang video yang pertama ya. Enggak berapa jam ini. Ini ke film India 4 jam, film India mah. Bentar Pak, kita ini kan dulu ini. Suaranya biar ke masuk. Oh ya udah masuk ke situ. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Oh, full skip. Karen. Ini Ibu Putri banget. Bisa aku udah tulis di Karen. Bu, Pak Didin banget. Masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini video yang pertama, silakan. Termasuk yang mana? Langsung di checklist aja ya. Sekarang kita ke video yang kedua. Sekarang video yang kedua. Nah, ini video yang kedua.
Oh, masih orang yang sama kelas kan? Sama tapi beda gaya gitu jadi gitu. Naren! Kira-kira yang pulang Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oh iya. Ya siap. Sekarang ke video yang ketiga. Arben, silakan. Video yang ketiga. Nah, beda. Video yang ketiga silakan. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Boleh banget. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Lebih kenceng lagi katanya. Ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Selanjutnya. Naren. Selanjutnya di posisi kelima. Di oh 4 dulu. Oke, siap. Yang 4 ya. Boleh nanti kita ulang lagi nggak apa-apa Pak. Itu diulang lagi. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Keliling lapangan basket. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. To be continue. To be continue. Ada di PFM itu. Selanjutnya di podium kelima. Nanti kalau mau diulang yang nomor berapa boleh? Nih, nomor video kelima. 1, 2, 3. 1, 2, Naren. Aduh. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu
Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sama. Sudah berapa kali terlambat? Sama yang 4. Sana. Endingnya Kamu 2. keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Nah, beda ya. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan Beda, basket beda. 5 Beda. kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sama yang ini? Oh, sama ini ya? Oke, kita lihat dulu. Berbeda. Kita lihat dulu, takut aku salah ngelingnya ya. Kita lihat dulu di Tapi bonus ini dia. bonus boleh. Benar, menjawab angket. Boleh. Dulu kayak gitu tuh lah. Mau bilang salah gitu memberikan pertanyaan pada anak. Makanya bonus ya. Bonus. Bonus. Dibetar-betar. Tapi sudah Kak Andi kalau misalnya ini sudah paham dengan Siap. Oke, Kalau kita baik. praktek aja Majid jadi naren. Oke, baik. Dari ibu itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silahkan diisi aja nanti kita di itu. Silakan. Berarti kan nomor 5-nya nggak ada videonya kan? Bu Dima. Berarti nggak usah isi. Iya, boleh, gak apa-apa. Pak Andi, video 3 bisa diulang. Oh, boleh Pak, siap. Video 3. Nih, video nomor 3 kita ulang lagi ya. Coba yang 3 Pak. Boleh, ini nomor 3. Sama ya, Bu. Berapa yang 3? Lagi-lagi. Sama 2 Pak. Oke, siap. Naren. Aduh. Ayo. Iya, teh 3. Wah, Bandi. sudah jam berapa? Ini 3. Ya, nomor 3. Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis. Saya. Lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Nanti asal. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Siap. Ada 2 berbeda. Bukan membuat tapi membuatnya, pembuat merasa bersalah. Iya, betul, pembuat merasa bersalah, Bapak. Saja. Bukan membuat merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Nomor 2 Pak Andi, nomor 2. Nomor 2, siap. Si naren karunya pelan-pelan. Gak apa-apa, nomor 2. 2 lagi Pak. Nomor 2 siap. Si ibu lagi sholat ya kan tuh. Naren. Udah masuk kelas ya. Naren udah sholat. Kan si ibunya ngurusnya. Oh, ibu bisnis. Si ibu. Jadinya bukan buku rumah tangga. Iya, buku piket. Naren. Ini kalau misalkan Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Selama Ini pegang dulu aja, Bu. 20 menit. Nanti kita bareng-bareng Iya, benar. periksa. Konsekuensinya hadir. Ya, simpan aja dulu. Nanti kita itu dulu. berarti enggak ya? Ya, nanti kita cari dulu sekalian habis ini ya. Kita cari. Tugas tambahan Hah? untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Mana lagi yang mau diulang? Ada? Yang nomor 5. Oh ya, 5 siap. Siap, nomor 5 siap. Bentar ya. Kita lihat dulu di sini. Nomor 5. Nah, yang nomor 5 ya, kita lihat dulu. Tadi ini. Nah, nomor 5 ya ini ya. Mudah-mudahan ini lancar nomor 5-nya. Nomor 5 yang terakhir nih. Naren. 1, 2, 3. Naren! Aduh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam Beda kan? 10. Nah, ini nomor 5 silakan, nomor 5. Jadi sekarang bagaimana? Ini nomor 5 ya, silakan. Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Iya. Yang nomor 5. Ini sendiri. Yang pertama. Oh, yang ini yang pertama. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi. Oh, sama. Bentar ya, kita cek dulu yang nomor pertama. Saling Kita cek yang nomor pertama. Kalau berarti yang nomor 5-nya nggak ada ini. Oh, ini nih mungkin nih, Pak. Maaf ya. Sama ya, ini sama yang ini. Nomor 1 ini. Sama gak ini? Mas Naren. Pas waduknya. Ini nomor 1 nih. Sini kamu. Oh, enggak kita sama aku teh kan dirubah, jadi di slotnya dirubah-rubah. Lalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Nomor 4. Apa? Nomor 4 ya? Nah, nomor 4. Oke, bentar. Berarti aku tadi itu nggak apa-apa, yang nomor 5 bonus ini aja. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Kita periksa barang-barang. Ya. Berarti tadi video yang tadi itu. Nah, ini Bapak Ibu, yang nomor 1 itu adalah manajer, yang kedua itu pemantau, yang ketiga posisi salah ini posisi teman ya, T-nya ngeguriling ini ya. Nomor 4 posisi pembuat merasa bersalah, yang kelima posisi penghukum gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Yang tadi aja. Oh, berarti benar 2 bonus kan? Betul. Aku Ingat bonus sih ya, tadi salah betul 1. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak. Bapak dan Ibu tadi udah refleksi diri. Nomor 3 kan posisi teman ya? Sekarang Oh, posisi ya. Polisi kontrol. Naren. Siap, Naren. Baik, terima kasih. Ini Naren jadi topik ini ya. Trending topik ya, terima kasih. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat dulu dari awal sampai akhir, tapi saya balik ini posisi yang pertama itu jadi 5 jadi ke 1 gitu ya. Jadi dibalik sama saya. Ini yang video yang dari PMM-nya nih. Yang langsung. Kenapa? Naren juga. Nah, yang pertama itu penghukum, tapi dibalik sama aku gitu kan? Ya. Nah, ini yang pertama. Yang 5 tadi itu penghukum, yang nomor 5 jadi 1 di sini. Nah. Waduh. Ini. Patrick, kita Naren, Wah. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Iya, posisi penghukum. Saya. Apa? Iya, tapi tadi yang Apa coba? Iya, harusnya tuh jadi terbalik tetenya emang ku aku teh mau terbalik. Tidak terlambat. Malas sekali ya kamu. Salah ngeling gitu. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Ini 4 kan ya? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Buat bersalah.
Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang Apa? ya bikin ibu susah ya? Yang ini ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Di Gusti Naren. Di Gusti. Kayak kalau ibu tegur bapak kepala Nah, yang ini yang tadi yang nggak ada. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ada ya? Gak ada. Nggak ada yang ini nggak ada. Yang ini yang merasa bersalah ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungnya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Karena Maaf sekali. perasaan bersalah melibatkan orang merasa bersalah itu. Betul. Iya. Betul. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang Murid. gagal. Memandang guru dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Saya. Kamu bukan anak yang paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah. Ini Randi ya. Si Randi. Lebih kenceng lagi ya. Terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Demi ibu. Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nanti bisa stop dulu. Siap. Boleh, siap Bapak, siap. Iya, itu Dedi banget tuh, Dedi banget itu. Wah, jadi barangkali nanti ya kita mungkin kesepakatan kita juga kaitan dengan ini memang kita tidak mudah memiliki satu tadi apa namanya mungkin saja kelimanya. Ya, betul, Pak. Situasional contoh saya tadi misalnya ketika di kelas 9A gitu ya, saya masuk ternyata ada beberapa orang yang belum masuk, yang dua bahkan berapa mungkin perubahan lain tadi nah, saya nggak tanya, nggak berani tanya, nggak mungkin karena kalau dipanggil guru berarti ada kepentingan kan gitu. Sementara yang lain ada 3 orang yang masih di luar, mungkin jajan, gitu ya. Saya sudah di kelas 3 orang tersebut, kemudian mereka menyangka belum ada guru. Nah, gitu ya. Nah, ketika itu ya, otomatis kita pasti akan menanyakan dulu nadanya akan sedikit tinggi. Nah, gitu ya. Naren. Maka di sini posisinya mungkin kita sebagai penghukum.
Tapi saya klarifikasi di belakang itu dengan ada lagi pembelakangan seperti teman. Iya. Jadi kita tidak bisa mutlak dalam satu pertemuan itu kita dominan yang satu dan tetap ada kelimanya itu dari sana. Perlu dari itu semua. Saya kira tidak nonsen lah dari setiap orang guru itu semua bisa berlaku yang manajer atau teman saja. Iya betul. Kita tergantung dari situasional. Itu yang barangkali Iya. Jadi kebiasaan saya pribadi, enggak yang lain gitu. Iya, sama. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu buat Pak Didi, luar biasa. Oke, Bang, betul sekali sesuai dengan situasi yang kita alami gitu ya. Gitu. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang kita akan ada tahapan-tahapannya maksudnya ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi ya sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak ya apa yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya di sini ada yang saya sudah siapkan video juga sama untuk Bapak Ibu dan semuanya ya. Ini kita nonton bareng-bareng karena ini mah full ya. Naren lagi. Beda ini perempuan, Pak. Ruangannya beda, Pak. Bu. Nanti kita buat video kayak gini. Siap. Hah? Oh, ruangan sama. Siang Sarah. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain seperti itu? Najwa banget ya ini. Najwa. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan nyaman diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari penerapan segitiga restitusi gitu ya, Bapak Ibu. Kita skip dulu. Ini seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi ini tuh ya. Ada menggunakan yang pertama itu tadi mengidentifikasi. Ya, menstabilkan dulu identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada anak-anak yang misalnya ada sesuai dengan keyakinan paroskeun gitu. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati? Pak, hilap mana? Baca gitu. Gitu. Nah, berarti kalian sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang saya paparkan hanya bisa segitu. Yang terakhir mungkin ada refleksi ya. Bapak Ibu, nanti saya kirim ke Bapak Ibu punten hoyong pangintenkeun Kak. Kemana teh ke grup pengen di itu refleksi mengenai kegiatan yang sekarang refleksinya itu menggunakan 4P. 4P itu ada peristiwa, kemudian ada P yang kedua itu pembelajaran apa yang kita dapatkan, terus perasaan dan penerapan ya. On the way ya. Istirahat Bapak dan Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu tolong diisi ya refleksi yang di Jamboard menggunakan Jamboard seperti biasa. HP juga. Ya, di Jamboard. Di grup sudah dikintun ke grup. Ya, tolong diisi ya. Mungkin sambil mengisi, saya akan tutup kegiatan pengimbasan ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa ada yang bisa Bapak Ibu petik ya Bapak Ibu. Kalau kekurangan itu datangnya dari saya. Kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Selasa ceria berikutnya dengan materi yang berikutnya mungkin yang bisa membuat kita menjadi lebih menambahkan ilmu gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.